Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 3735-3737. Penguasa Istana Guanghan sebenarnya menolak mengizinkan Chen Ping berpartisipasi dalam perjalanan ke daerah kutub, dan juga mengetahui bahwa Chen Ping ada di sini untuk mendapatkan batu iblis surgawi. Kenapa? Bukankah Tuan Istana meminta begitu banyak orang untuk mengujinya hanya untuk perjalanan ke daerah kutub? Saya rasa saya bisa membantu. Chen Ping tidak mengerti mengapa Tuan Istana ingin dia pergi. Tuan Chen tidak tahu. Bepergian ke daerah kutub sangat berbahaya. Meskipun ini adalah tempat di mana makhluk abadi jatuh, dengan peluang dan sumber daya yang tidak diketahui. Itu juga merupakan tempat yang berbahaya. Jika orang-orang ini pergi, mungkin tidak satu pun dari mereka akan pergi. Kembalilah hidup-hidup. Perjalanan ke wilayah kutub ini hanya dapat dianggap sebagai penjelajahan, dan ini yang paling berbahaya, jadi Anda tidak boleh pergi. Kata penguasa Istana Guanghan. Ternyata pemilik istana Guanghan tidak melepaskan Chen Ping karena keselamatan Chen Ping. Karena ini masalahnya, saya harus berbagi kekhawatiran dengan Tuan Istana. Selama tempat ini dapat ditemukan, mungkin Tuan Istana tidak perlu mengkhawatirkan sumber daya di masa depan. Setelah mendengar ini, Chen Ping menjadi lebih ditentukan dalam pikirannya. Karena kepala istana Guanghan selalu memikirkan dirinya sendiri, Chen Ping harus melakukan sesuatu. Sekarang istana Guanghan sangat kekurangan sumber daya. Anda harus tahu bahwa tanpa sumber daya, sulit bagi sebuah sekte untuk berkembang. Chen Ping kebetulan bisa pergi ke daerah kutub untuk menjelajah. Jika dia benar-benar menemukan daerah sumber daya, itu akan sangat membantu istana Guanghan. Pemilik istana melihat desakan Chen Ping dan tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya dia mengangguk tak berdaya. Apakah istana Guanghan kita dapat berkembang tergantung pada perjalanan ke daerah kutub ini? Jika kita mengikuti keluargamu dan berbalik melawan satu sama lain, saya khawatir keluargamu tidak akan pernah menggunakan api tertinggi mereka untuk berkultivasi dengan murid-murid istana Guanghan saya lagi. Petik 2. Tuan Istana menghela nafas, berkata sambil menghela nafas. Tuan Istana, saya dapat berlatih kultivasi ganda dengan Anda para murid istana Guanghan untuk membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Meskipun murid istana Guanghan Anda tidak secantik wanita saya, untuk membalas guru istana karena telah menyelamatkan nyawanya, saya akan mempertaruhkan nyawa saya hidup. Tapi tidak boleh ada lebih dari 5 orang dalam satu malam. Saya khawatir itu akan terlalu banyak dan tubuh saya tidak akan mampu menanggungnya. Chen Ping mengikuti kepala istana Guanghan tak berdaya dan berkata. Dia juga menganggap dirinya sebagai kuda jantan sekarang. Coba pikirkan ketika dia di keluarga Ji, dia diperlakukan seperti ini sekali. Tapi untungnya saat itu, hanya ada 2 saudara perempuan Ji. Tapi kali ini, Istana Guanghan mungkin memiliki lusinan murid, dan Chen Ping tidak tahu apakah dia bisa mengatasinya. Bisakah kamu melakukan itu? Kepala istana Guanghan tercengang. Chen Ping tidak berbicara, tetapi mengangkat tangan kanannya sedikit, dan bola api langsung berkobar di telapak tangannya. Segera setelah itu, apinya terus meningkat, dan suhu di seluruh aula meningkat dengan cepat. Di saat yang sama, elemen api di tubuh Chen Ping terus menyebar keluar. Kamu benar-benar memahami asal-usul elemen api. Ini jauh lebih kuat daripada keterampilan elemen api keluargamu. Kata penguasa istana Guanghan dengan kaget. Apakah tidak ada masalah jika saya berlatih kultivasi ganda dengan murid istana Guanghan Anda? Chen Ping mematikan api pamungkas dan berkata sambil tersenyum tipis. Tidak masalah, tapi kamu bilang murid istana Guanghan kami tidak secantik wanitamu. Pernahkah kamu melihat semua murid istana Guanghanku? Tanya kepala istana Guanghan. Tidak,
Tetapi jika para murid istana Guanghan lebih cantik dari wanitaku, kamu tidak akan menggunakan citra perempuanku dalam susunan ilusi untuk membingungkan pikiran mereka yang memasuki susunan ilusi. Petik 2. Kamu tahu betapa berartinya ini bagiku. Apakah sakit? Meskipun aku tahu itu semua palsu, aku selalu merasa seperti sedang ditipu. Chen Ping merasa tidak senang ketika dia memikirkan tentang apa yang terjadi dalam susunan ilusi. Jadi dia memelototi kepala istana-istana Guanghan dan dikatakan, "Hahaha, aku sebenarnya lupa tentang ini. Saat kita mengatur formasi ilusi, aku benar-benar tidak melihat banyak keindahan yang menakjubkan. Hanya wanita di sekitarmu yang secantik dewa, jadi aku menggunakan gambar mereka." Petik 2. Sekarang ilusinya formasi telah dihancurkan. Ketika saya mengatur formasi lagi, itu tidak akan digunakan lagi. Kepala istana-istana Guanghan tertawa. "Tuan istana, tanpa basa-basi lagi, sebaiknya Anda pergi dan memanggil murid-murid Anda. 5 dari mereka akan datang malam ini. Saya akan lihat apakah saya dapat menanggungnya. Jika memungkinkan, saya akan menambahkan beberapa lagi besok malam." Chen Ping berkata pada Guang-Guang, kata penguasa istana Han. "Apa yang akan kamu lakukan?" Kepala istana-istana Guanghan bertanya dengan bingung. "Bukankah kalian para kultivator ganda bersama mereka untuk membantu kalian para murid istana Guanghan meningkatkan kekuatan mereka? Jika para kultivator ganda tidak datang pada malam hari, ini masih siang hari. Sungguh memalukan," kata Chen Ping, sedikit tersipu. Kepala istana-istana Guanghan tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Tuan Chen, apa yang Anda pikirkan? Kultivasi ganda yang saya bicarakan bukanlah rekonsiliasi yin dan yang, sehingga Anda bisa bersama mereka, dengan mereka. Ini untukmu, api pamungkas akan terjalin dan menyatu dengan aura dingin ekstrim murid-muridku di istana, sehingga aura sangat dingin di tubuh mereka akan menjadi lebih tidak takut pada api." Apakah Tuan Chen masih berpikir untuk menidurkan semua murid di istanaku? Tuan Chen, ada begitu banyak wanita, apakah Anda tidak puas? Wajah kepala istana-istana Guanghan penuh dengan geli, dan Chen Ping melihat malu dan malu. "Aku salah paham, aku salah paham," Chen Ping menjelaskan dengan tergesa-gesa. Melihat ekspresi malu Chen Ping, kepala istana-istana Guanghan terkekeh. "Tuan Chen, saya bercanda dengan Anda. Jika Anda menyukai salah satu murid saya di istana, katakan saja sesuatu dan saya akan memintanya untuk menemani Anda di malam hari. Tetapi kamu baru saja melalui perjuangan yang berat, dan semua nafas di tubuhmu belum pulih. Kamu perlu pulih selama beberapa hari sebelum kita mulai. Perjalanan ke wilayah kutub akan memakan waktu 3 hari-hari. Tidak, aku hanya perlu istirahat yang cukup." Chen Ping dia buru-buru melambaikan tangannya. Dia baru saja menjauh dari wanita itu untuk beristirahat, dan dia tidak ingin menderita lagi. Beberapa waktu lalu, untuk melindungi dirinya sendiri, Chen Ping terus-menerus dipukuli oleh Bai Qian dan tidak bisa istirahat setiap malam. Sekarang saya akhirnya bisa istirahat. Mengapa saya mencari seorang wanita? Penguasa istana Guanghan mengirim seseorang untuk menyiapkan kamar kecil untuk Chen Ping. Saat Chen Ping berjalan kembali, kepala istana-istana Guanghan berjalan melewati aula utama dan kemudian sampai ke belakang istana Guanghan. Ada sebuah kuil kecil di sini dengan lampu berkelap-kelip di dalamnya. Setelah masuk, 2 murid istana Guanghan berdiri di kedua sisi melihat tuan istana datang. Mereka buru-buru memberi hormat. Pemilik istana melambaikan tangannya dan membiarkan mereka berdua keluar. Lalu pemilik istana melambaikan tangannya dan tembok di depannya perlahan menghilang. Lalu saya melihat sebuah meja dengan banyak tablet spiritual diletakkan di atasnya. Di depan lengkungan ini, ada batu ajaib satu demi satu.
Lengkungan peringatan ini milik mantan penguasa istana dan tetua istana Guanghan. Sebagai orang suci istana Guanghan, dia adalah kandidat untuk mengambil alih sebagai penguasa istana-istana Guanghan berikutnya. Tanpa diduga, istana Guanghan dibantai. Hampir seluruhnya dibantai. Nenek moyang senior, jika Anda masih memiliki jiwa yang hidup, saya harap Anda dapat menemukan tempat ini dan kita dapat membangun kembali istana Guanghan bersama-sama. Ada batu iblis surgawi di sini. Selama jiwa Anda kembali ke tempatnya, Anda dapat menggunakan batu iblis surgawi. Batu iblis surgawi untuk membentuk kembali tubuhmu dan terlahir kembali. Kepala istana-istana Guanghan beribadah dengan taat di depan tahta spiritual ini. Dia tahu bahwa jika jiwanya dapat melarikan diri, maka jiwa orang lain juga dapat melarikan diri. Selama ada jejak jiwa yang tertinggal, dia dapat membentuk kembali tubuhnya dan terlahir kembali secara langsung. Blood Demon meninggalkan batu iblis surgawi ini di istana Guanghan dengan harapan mereka yang dibantai di istana Guanghan dapat terlahir kembali. Dalam pembunuhan di masa lalu, tidak ada seorang pun yang benar atau salah, ini lebih seperti sebuah konspirasi. Dan orang-orang di alam surgawi ini sepertinya semuanya bidak catur, mungkin seluruh alam surgawi hanyalah bidak catur. Kepala istana-istana Guanghan berdiri kosong di depan tahta spiritual, dengan kebingungan di matanya. Saat ini, dia mungkin sangat berharap salah satu jiwa leluhurnya akan kembali, sehingga dia bisa merasa lebih rileks. Sangat menegangkan baginya untuk mendukung istana Guanghan sendirian. Malam itu, kepala istana-istana Guanghan tetap berada di depan tahta spiritual sepanjang malam. Keluargamu, ribuan mil jauhnya, juga menerima kabar bahwa Mukui telah terbunuh. Meskipun orang ini Mukui telah melakukan kejahatan, dia sering menggunakan jiwa dari silsilah Balrog untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi dia adalah tuan muda tertua dari keluargamu. Kematian Mukui membuat seluruh keluargamu merasa sangat tertekan. Karena kepala keluargamu, ayah Mukui, masih mengasingkan diri. Tidak ada yang berani mengambil keputusan tentang masalah ini. Bisakah Anda memastikan bahwa tuan muda itu terbunuh? Tanya seorang lelaki tua kurus berjanggut ini adalah kepala pengurus keluargamu. Setelah kepala keluargamu mundur, semua urusan besar dan kecil akan diurus oleh kepala pengurus keluargamu. Yang pasti berita itu datang dari istana Guanghan dan disampaikan oleh wanita tertua sendiri. Pada saat ini, seorang pelayan dari keluargamu menyerahkan surat kepada kepala pelayan. Kepala pelayan membuka surat itu dan melihat isinya. Ekspresinya menjadi muram. Saya tidak menyangka tuan muda akan dibunuh oleh orang bernama Chen Ping ini. Tuan istana Guanghan masih melindungi orang itu. Petik 2. Segera kirimkan perintah. Semua orang di keluargamu tidak diperbolehkan bekerja sama dengan Guanghan istana. Beberapa orang lainnya akan dipilih. Seorang master akan pergi ke istana Guanghan, menunggu pengiriman wanita tertua kapan saja. Setelah pengurus rumah tangga tertua membaca surat itu, dia segera membuat pengaturan. Tampaknya penatuamu tidak berniat melepaskan Chen Ping. Selama Chen Ping meninggalkan istana Guanghan, dia akan mengambil tindakan terhadap Chen Ping. Meskipun dia tidak nyaman melakukannya, dia masih bisa membiarkan tuan dari keluargamu yang bersembunyi di dekat istana Guanghan membunuh Chen Ping. Balas dendam ini harus dibalas. Selain membunuh Chen Ping, penatuamu juga merencanakan perjalanan ke daerah kutub. Awalnya, keluargamu memiliki hubungan baik dengan istana Guanghan, dan Mukui juga berpartisipasi dalam perjalanan ke daerah kutub. Ini bukan apa-apa. Namun sekarang setelah Mukui meninggal, jelas terdapat banyak sumber daya dan peluang di wilayah kutub, dan penatuamu tidak akan melepaskan kesempatan ini. Jika memungkinkan, keluargamu juga ingin mengklaim tempat jatuhnya makhluk abadi di wilayah kutub sebagai milik mereka. Keesokan harinya,
Dini hari, Chen Ping tidur nyenyak malam itu. Mungkin ada hubungannya dengan terlalu lelah akibat pertempuran besar kemarin. Pada saat ini, kepala istana-istana Guanghan sudah berdiri kosong di halaman, memandangi pegunungan luas yang tertutup salju. Tuan Istana, pagi. Chen Ping meregangkan tubuh dan menyapa kepala istana-istana Guanghan. Tuan Chen, bagaimana istirahatmu? Tanya kepala istana-istana Guanghan. Bagus. Saya tidak menyangka tidur di sini akan senyaman ini. Petik 2. Jawab Chen Ping. Selama kamu tidur nyenyak, saya khawatir Tuan Chen akan merindukan murid perempuan istana Guanghan dan tidak akan bisa tidur di malam hari. Kata penguasa istana Guanghan dengan bercanda. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tersenyum canggung. Tuan Chen, ikutlah dengan saya akan membawa Anda untuk mendapatkan batu iblis surgawi, dan membawa Anda menemui teman-teman Anda. Kata kepala istana-istana Guanghan. Sahabat, Chen Ping tercengang. Apakah kamu tidak membutuhkan teman ketika pergi ke daerah kutub? Kepala istana-istana Guanghan tertawa. Bukankah para biksu yang lulus ujian itu hanyalah teman? Bukankah itu berarti masing-masing dari mereka dapat memilih murid istana Guanghan dan kemudian pergi ke daerah kutub bersama-sama? Chen Ping bertanya dengan heran. Ya, mereka juga akan pergi ke kutub. Tapi seperti yang saya katakan, mereka hanyalah pencari jalan. Anda harus tahu bahwa perjalanan ke kutub sangat berbahaya, dan banyak orang mungkin meninggal dalam perjalanan. Temanmu, Tuan Chen tidak akan pergi bersama mereka, orang-orang itu akan berangkat besok. Kepala istana-istana Guanghan menjelaskan. Setelah mendengar ini, Chen Ping tidak tahu harus berkata apa, meskipun dia tahu bahwa orang-orang itu disebut umpan meriam. Chen Ping selalu merasa aneh di hatinya hanya melihat mereka mati. Tuan Istana, apakah orang bernama Lan Yingning juga akan pergi bersama orang-orang itu? Chen Ping bertanya. Sekarang di seluruh istana Guanghan, Chen Ping hanya sedikit mengenal Lan Yingning. Apa? Tuan Chen tertarik padanya. Jika Anda tertarik padanya, saya bisa mengubah tim ke orang lain. Kata kepala istana-istana Guanghan sambil tersenyum tipis. Tidak, aku hanya bertanya dengan santai. Chen Ping dengan cepat melambaikan tangannya. Ikutlah denganku, teman yang kutemukan untuk Tuan Chen kali ini sama baiknya dengan Lan Yingning. Penguasa istana Guanghan tersenyum, lalu berbalik dan terbang. Ketika Chen Ping melihat ini, dia mengikuti dari belakang.